welcome to Sophia Explorer. Jadi ini bukan Dora Explorer ya, teman-teman. Jadi di sini saya mempunyai tugas. Ayo, mari bantu saya untuk menyelesaikan misi, yaitu UTS saya tentang matkul Sosiologi Hukum dengan dosen penguji saya, yaitu Miss Winsharlitan SHMH. Dan perkenalkan, nama saya adalah Sophia dengan NPM 2151044. Bisa dilihat, activity kita itu adalah untuk menjelaskan materi pertama hingga materi yang kelima. Nah, setiap satu materi itu bisa menambah 4 poin. Maka, ayo bantu saya untuk mencapai garis finish. Ladies and gentlemen, are you ready? Misi pertama, itu akan membahas tentang sosiologi hukum. Jadi, sosiologi hukum ini sebenarnya tidak jauh-jauh mempelajari mengenai masyarakat dan manusianya. Mengapa ada hukum? Karena hukum dengan masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Dibuatnya hukum itu untuk memenuhi, melindungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, perilaku masyarakat yang cenderung berubah itu dapat mempengaruhi hukum yang ada, sehingga sosiologi dengan hukum itu tentunya sangat erat kaitannya. Dan ada nih beberapa pengertian menurut Sujono Sukanto yang merupakan ahli hukum, yaitu teori efektivitas, yang hukum menurut Sujono Sukanto itu pengertian sosiologinya sebagai ilmu pengetahuan adalah sifatnya sosial, bukan ilmu pengetahuan alam maupun kerohanian, kategoris bukan normatif, murni bukan terapan, abstrak bukan konkret, bertujuan menghasilkan pengertian dari pola-pola umum, empiris dan rasional, umum bukan khusus. Sehingga secara singkat, maksud dari Sujono Sukanto adalah memberitahu bahwa pengertian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dimaksud sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, yang mempelajari tentang hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, maka dari itu ada kata empiris. Di dalam para pakar ahli hukum di Indonesia itu ada dua pemikiran hukum yang berbeda. Yang pertama, ada para ahli yang bersifat secara dogmatik. Yang dimaksud adalah berpikir bahwa hukum itu adalah segala sesuatu yang harusnya tertulis seperti undang-undang. Itulah hukum. Yang kedua, para ahli yang mempunyai pemikiran empiris atau pemikiran yang berpikir bahwa hukum itu bukan hanya sesuatu yang tertulis dalam undang-undang saja, tetapi undang-undang yang hidup. Ada juga undang-undang yang hidup di dalam masyarakat, karena itu merupakan cita-cita hukum. Tentunya ada 3 cita-cita hukum, itu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dan objek kajian di dalam sosiologi ini tentu adalah masyarakat. Sehingga dalam ilmu sosiologi ini ada spesialisasi yang dikembangkan oleh American Sociological Society, yaitu diantaranya ada social organization, population, atau family, dan lainnya. Yang kedua, misi kedua itu tentang interaksi sosial dan proses sosial. Jadi sebenarnya apa sih proses sosial itu? Jadi proses sosial adalah cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial itu saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungannya itu tuh apa sih yang akan terjadi apabila ada perubahan yang dapat menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada. Dengan kata lain, proses sosial itu diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Sehingga interaksi sosial itu apa? Yaitu hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Jadi ada syarat terjadinya interaksi. Itu tentunya ada komunikasi, memberi arti pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan orang itu. Sehingga ada bentuk-bentuk interaksi sosial nih, yaitu kerjasama, suatu usaha bersama antara orang, perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Itu arti kerjasamanya. Dan akomodasi yaitu adalah usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Dan persaingan itu adalah individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang ada pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum.
itu baik perorangan maupun kelompok. Dan kontravensi itu sikap mental yang bersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu, sehingga gejalanya ialah adanya itu ketidakpastian terhadap diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, sehingga ada keraguan terhadap kepribadian seseorang. Pertentangan itu adalah individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lain yang disertai ancaman ataupun kekerasan. Jadi itu biasanya kita dalam berinteraksi pasti kita pernah mengalami yang sudah saya sebutkan tadi. Kita masuk misi yang ketiga, yaitu tentang bisakah manusia itu hidup sendiri? Tentu saja tidak bisa. Karena manusia itu adalah makhluk sosial, hidup bersama-sama, bukan makhluk individualis. Ditemukan sebuah fakta dari sebuah penelitian, yakni bahwa manusia mempunyai naluri yang senantiasa hidup bersama. Naluri hidup bersama, manusia itu memiliki dua keinginan pokok hasrat menurut Sajipto Raharjo. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia sekeliling dan berkenalan dengan yang lain, itu karena ada nalurinya. Dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Bagaimana caranya? Manusia menggunakan pikiran dan perasaan atas kehendaknya. Dan untuk menghadapi, contohnya nih, untuk menghadapi udara dingin, pastinya manusia itu menciptakan rumah, penghangat ruangan, teknologi. Jadi memakai pikiran, berpikir untuk bisa melakukan itu walaupun tidak diajarkan. Dan bukti manusia itu bisa menyatu dengan alam berdasarkan kehendak apabila di laut menjadi nelayan dan berkebun apabila di alam. Itulah bagaimana bisa menyatu dengan lingkungan alam. Timbul pikiran kreatif untuk menciptakan sesuatu. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain untuk menimbulkan reaksi. Reaksi itu mendorong menimbulkan perkembangan antara manusia agar timbal balik. Jadi ada interaksi. Dan objek sosiologi hukum ini adalah masyarakat. Jadi mempelajari masyarakat bukan hanya dari looks-nya saja. Jadi harus ada reaksi. Dan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama itu dengan syarat setiap anggota harus sadar dengan merupakan bagian dari kelompok tersebut. Dan yang kedua, saling berinteraksi yang ditimbulkan dari anggota kelompok tersebut, ada timbal balik. Dan yang ketiga, ada satu faktor yang dimiliki bersama mengapa kita terlibat dalam kelompok tersebut, karena ada sesuatu kepentingan, ada hubungan antara anggota tersebut yang akhirnya semakin dibina semakin erat dan mempunyai pola perilaku. Dan yang kelima itu bersistem, berproses, ada sistem yang berbeda di sana dalam keadaan proses yang bergerak, sehingga keluarga itu adalah kelompok sosial yang pertama yang dimana kita terlibat dari awal menjadi seorang anak. Jadi itulah awal kelompok sosial kita. Interaksi yang kita alami pasti ada reaksi dan mengalami perubahan, ada perkembangan dan pembentukan hidup pribadi kita. Interaksi itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui online ataupun offline. Kita masuk ke misi yang keempat, yaitu tentang masyarakat dan kebudayaan. Jadi sebenarnya kebudayaan yang menghasilkan masyarakat atau masyarakat yang menghasilkan kebudayaan ya? Ya, jadi masyarakat itu adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Dan sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Terdapat hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat itu. Jadi sebagaimana ada hubungan antara kebudayaan, peradaban, dan sejarah. Masyarakat itu menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu menentukan corak masyarakatnya. Jadi antara manusia dan masyarakat, manusia dan kebudayaan itu merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui ini kita akan melihat seberapa eratnya masyarakat dengan budayanya, budaya dengan masyarakatnya, serta seberapa penting dan bagaimana kebudayaan itu ada di dalam masyarakat. Jadi unsur umum kebudayaan itu ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia, ada mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonominya, sistem kemasyarakatannya, bahasa, kesenian, dan sistem pengetahuan dan kepercayaannya. Dan fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu adalah untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia
sebagai wadah segenap perasaan manusia dan hakikat kebudayaan. Jadi ada hakikat kebudayaan. Jadi kebudayaan ini terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan oleh tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan diizinkan. Seperti itu. Masuk misi yang kelima, yaitu tentang stratifikasi sosial. Jadi, untuk mencapai garis finish ini adalah misi yang terakhir. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Jadi wujudnya itu dari kelas tinggi hingga kelas rendah. Jadi adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Jadi dasar penggolongan stratifikasi sosial itu berdasarkan yang pertama itu adalah kekayaan. Sehingga kekayaan seseorang dijadikan dasar penggolongan stratifikasi yang disebut kelas sosial. Dan yang kedua, dari dasar penggolongan stratifikasi sosial ini adalah maksud kekuasaan di sini adalah berdasarkan kekuasaannya. Jadi maksudnya adalah kemampuan mengendalikan sesuai kehendak pemegang kuasa, dan dasar kekuasaan itu umumnya berasal dari kepemilikan dan keturunan. Jadi seperti itu. Dan kita masuk ke jenis stratifikasi sosial. Nah, jenis stratifikasi sosial ini itu ada stratifikasi sosial tertutup. Jadi ada lapisan sosial tertutup akan membatasi seseorang untuk berpindah dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya, sehingga satunya menjadi bagian dari lapisan sosial tertentu itu adalah melalui kelahiran. Dan yang kedua, itu ada stratifikasi sosial terbuka. Jadi pada sistem sosial ini, setiap orang akan memiliki kesempatan naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi, itu berkat kemampuan mereka. Sebaliknya, seseorang juga bisa turun ke lapisan sosial yang lebih rendah atas apa yang mereka lakukan juga. Dan kita masuk ke pembahasan mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial itu pada dasarnya adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas sosial menggambarkan gerakan perubahan kedudukan dari kedudukan dan peran dari orang-orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Dan kita masuk ke jenis mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini ada jenis vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Jadi social sinking atau gerak mobilitas sosial ke bawah, contohnya yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi yang lebih ke rendah. Contohnya pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat, sehingga ada lagi social climbing atau gerak mobilitas sosial ke atas. Tadi kan sinking berarti ke bawah, dan yang ke atas ini adalah yakni perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya warga yang diangkat jadi ketua RT atau staf biasa diangkat menjadi manajer. Dan mobilitas sosial horizontal. Nah, kita masuk horizontal. Tadi kan vertikal ada dua, sinking dan climbing. Kalau mobilitas sosial horizontal itu terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat, ya. Dan misalnya itu perpindahan warga negara, pindah lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan. Seperti itu kalau mobilitas sosial horizontal. Akhirnya selesai untuk menjalankan 5 misi untuk mencapai garis finish. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian. Saya Sofia pamit undur diri. Bye-bye.